Baik, puji nama Tuhan. Saya menyapa saudara Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Haleluya. Baik, pada malam hari ini kita akan memulai ibadah FA kita. Di tempat ini maupun di rumah, mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat malam hari ini yang indah Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah FA baik pun di rumah ya Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami Bapak. Kalau pada malam hari ini Bapak kami boleh berkumpul, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami akan memulai ibadah FA kami. Kiranya Tuhan melawat ibadah FA kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Bapak yang baik. Kiranya Engkau memberkati, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Bapak yang baik. Curahkan berkat-Mu kepada setiap kami Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau melawat ibadah FA kami ini Tuhan, sehingga kami bersuka cita ya Tuhan Yesus, datang memuji dan menyembah nama-Mu Bapak yang baik. Inilah doa kami Bapak yang baik. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian ini bersama Bapak Ibu. Katakan Yesus, nama-Mu indah. Yesus, nama-Mu indah. Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus,
Benar Bapa, Engkau Allah yang kami sanjung. Dari tempat yang maha tinggi kami memandang wajah-Mu dan kami mengagumi Tuhan pribadi-Mu. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih. Kalau sepanjang hari-hari berlalu, kami melihat tangan kuat gagah perkasa Tuhan memelihara kami. Tuhan menjaga keluarga kami. Bahkan Tuhan Engkau memberkati kami dengan kesehatan, sehingga tidak satu pun di antara kami beroleh sakit, penyakit, malapetaka atau sesuatu yang tidak baik Bapa. Melainkan kami beroleh sehat, damai sejahtera, keamanan dan kenyamanan, perlindungan dari yang maha tinggi. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik dan teramat sangat baik. Terpuji namamu. Jikalau sebentar kami mendengarkan sharing firman Tuhan dalam streaming FA kami Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami, urapi, buka hati, buka pikiran kami, terangi mata kami, celikkan Tuhan. Kami mau dengar sharing firman Tuhan. Ini doa kami. Kita yang siap sharing dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Yang malam hari ini kita beribadah FA di rumah-rumah seperti biasa. Kita streaming Bapak Ibu karena pandemi COVID-19 masih terus berlangsung, tapi puji Tuhan sekarang dari level 4 ke level 3 dan menuju ke level 2. Haleluya. Kita berdoa, kita berharap Bapak Ibu pandemi ini segera berakhir dan ya kita aminkan. Amin. Ya, baik. Di bulan Oktober ini tema kita adalah integritas jemaat dan tanggung jawab dalam pada tahun Sabat. Ya, integritas jemaat dan tanggung jawab pada tahun Sabat. Nah, Bapak Ibu, saya mau membahas sedikit karena selama ini kita telah berbicara mengenai integritas. Nah, pada sharing kita malam hari ini, saya mau berbicara mengenai tanggung jawab. Ya. Nah, uniknya Allah kita yang maha besar, Allah kita yang agung itu menciptakan kita, menjadikan kita manusia yang dibebani dengan tanggung jawab. Seharusnya semenjak kita memiliki pengertian, semenjak kita dibekal dengan pikiran dan perasaan, setiap manusia itu harus mengemban tanggung jawab Bapak Ibu. Ini dia. Ya, satu kata yang sering terkadang dilakukan, kadang tidak dilakukan. Padahal dalam setiap aspek kehidupan manusia itu harus senantiasa bertanggung jawab, entah itu besar porsinya atau kecil. Baik, saya awali dengan pengertian tanggung jawab. Bapak Ibu, saya temukan menarik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata tanggung jawab itu berarti kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang diperbuatnya. Nah, pengertian ini mengandung konsekuensi. Pengertian ini mengandung sebab akibat. Kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang diperbuatnya. Bapak Ibu, ada pengertian kedua yang saya analisa, kemudian saya simpulkan, saya memiliki pengertian kedua dari kata tanggung jawab ini. Pengertian saya demikian Bapak Ibu. Tanggung jawab adalah beban terhadap sesuatu keadaan dan menjadi keputusan disertai pikiran dan perasaan untuk menyelesaikan atau menuntaskannya walaupun dipenuhi resiko. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi ada hukum sebab akibat, nah yang kedua pengertian yang saya temukan menurut analisa saya adalah terkadang atas tindakan orang lain kita harus bertanggung jawab. Ya,
Jadi bukan karena ulah kita atau bukan karena perbuatan kita, kadang karena perbuatan orang lain. Nah, Bapak Ibu, menariknya setiap tanggung jawab itu pasti ada tingkat kesulitan dan resiko yang harus kita hadapi. Jadi bagi kita yang sudah memiliki pemahaman, memiliki pemikiran, ya, memiliki pengertian, kedewasaan, ya, kita adalah orang-orang atau pribadi yang diberi tugas oleh Tuhan untuk mengemban tanggung jawab. Dan setiap tanggung jawab pasti ada tingkat kesulitan dan resiko yang kita hadapi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita buka ayatnya, ya. Tanggung jawab menurut Roma 14 ayat yang ke-12. Roma 14 ayat yang ke-12 saya bacakan untuk kita. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bapak Ibu, dikatakan dalam Roma itu setiap kita, Anda dan saya, pribadi lepas pribadi, ya, itu akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu, kita buka dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ke-5. Galatia 6 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ke-5, saya baca untuk kita. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat yang ke-5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ini dia tanggung jawab Bapak Ibu. Ya. Jadi tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kita tidak bisa bergantung dengan orang lain, apalagi orang percaya. Belajar memikul tanggung jawab. Anak-anak muda, ya, yang sudah berusia atau sudah memiliki pengertian tentang mana yang baik, mana yang tidak baik, harus belajar memikul tanggungannya sendiri. Belajar bertanggung jawab, dimulai dari hal-hal kecil yang biasa kita lakukan, yang kita tidak indisiplin, yang tidak disiplin, ya, adik-adik. Jadi kita semisal bangun pagi, hal kecil, ya, posisi kita dalam makan atau sarapan, dalam makan siang atau makan malam, ya, hal-hal kecil itu merupakan tanggung jawab. Itu merupakan cerminan sikap kita, bagaimana cara hidup kita, tanggung jawab kita atas diri kita sendiri, ya. Nah, itu berimbas kepada diri sendiri. Nah, bagaimana dengan pengertian yang tadi saya terangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada hukum sebab akibat. Saudaraku, pribadi yang demikian, ya, pribadi yang mengalami sebab dan akibat ini adalah akibat suatu perbuatan, ya, akibat suatu perbuatan, dan dia berani mengambil risiko untuk menanggung perbuatannya sendiri. Nah, ada juga seperti yang saya katakan tadi, untuk pribadi yang tidak membuat suatu kesalahan atau pribadi yang tidak membuat suatu tindakan, tapi dia harus menanggung risikonya. Ada. Contohnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini adalah pribadi yang luar biasa. Harus bertanggung jawab atas dosa kita. Padahal bukan dia yang berbuat dosa. Harus bertanggung jawab atas keselamatan kita untuk kesalahan kita. Ini dia. Jadi Tuhan Yesus telah memberikan contoh kepada kita bahwa kita harus menjadi pribadi-pribadi yang coba bertanggung jawab di luar apa yang kita perbuat, atau
mencoba untuk bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Demikian Bapak Ibu, di perjanjian lama bahkan Tuhan telah mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas hidup orang lain. Kita buka ayatnya. Dalam Yeskiel 33 ayat 7 sampai dengan ke-8. Yeskiel 33 ayat 7 sampai dengan ke-8, bahwasanya kita harus bertanggung jawab atas orang lain. Ini telah diajarkan Tuhan ya. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Lanjut. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Jadi kita semenjak zaman perjanjian lama bahkan, Tuhan telah mengajarkan manusia untuk bertanggung jawab atas hidup orang lain. Pertanggungan jawab atas nyawa. Nyawa Bapak Ibu, bukan main-main. Darah, nyawa seseorang. Jadi kalau kita tidak memperingatkan seseorang akan dosa-dosanya, tidak memberitakan kabar baik kepada dia, Bapak Ibu, nyawanya akan ditanggungkan atas kita. Ini dia. Jadi mari di tahun integritas dan tanggung jawab dalam tahun Sabat ini, kita berbenah diri, kita mulai menjadi orang-orang Kristen yang handal untuk bertanggung jawab. Untuk diri sendiri, keluarga, bahkan untuk orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, namun ada saja orang-orang yang mau menghindari tanggung jawab. Ada saja pribadi-pribadi yang tidak mau bertanggung jawab. Emang gue? Emang lu siapa? Kan begitu. Derita lo. Kan begitu. Ini, pribadi-pribadi seperti ini tidak mau bertanggung jawab. Ya. Jadi bagaimana ciri-ciri orang yang tidak mau bertanggung jawab, saudaraku? Yang pertama dikatakan ciri-ciri orang yang tidak mau bertanggung jawab, banyak alasan. Ya, orang yang selalu bikin alasan. Ini orang yang tidak mau bertanggung jawab. Aku sibuk, ada kerjaku. Nantilah anakku begini. Aku menjemput si Anu. Tidak mau bertanggung jawab. Ini ciri-ciri pertama. Kemudian yang kedua dikatakan di sana, ciri-ciri orang yang tidak mau bertanggung jawab, dikatakan suka menyalahkan orang lain. Victim mentality. Bapak Ibu, ya, ini paling sering dilakukan orang ya. Kalau dia menghindar atas suatu pekerjaan, atas suatu pelayanan, atas suatu tindakan, coba cari kesalahan orang lain. Ini kan gara-gara si Anu kayak gini. Kan ini gara-gara kau datang terlambat. Kan ini gara-gara. Victim mentality. Berusaha menghindari apa yang menjadi bagian dia dalam situasi itu, dalam keadaan itu. Dengan menyalahkan apa yang bisa disalahkannya. Dan ciri-ciri ketiga orang yang tidak mau bertanggung jawab, Bapak Ibu, dikatakan memikirkan kepentingan diri sendiri, self-benefit, self-esteem. Ya, ini orang yang gak mau bertanggung jawab, taunya enak sendiri, lu, gua. Kemudian yang keempat, run away.
Lari dari masalah. Bapak Ibu, tidak mau terlibat begitu dalam suatu masalah. Lari, menghindar, gak mau repot. Demikian tuh anak-anak muda ya, yang tengah menjalin hubungan lah. Maaf kalau saya menyinggung, tapi ya seringkali dalam suatu hubungan berakhir dengan gak jelas. Ada istilah gini, sudah sayang, lagi sayang-sayangnya ditinggal. Ghosting katanya. Wadaw, anak-anak muda ya. Demi satu alasan, ya mungkin keluarga nggak setuju katanya. Kalau keluarga nggak setuju, kenapa dari pertama nggak dibilang? Kenapa dari pertama hubungan dilanjutkan? Karena pengangguran katanya. Kenapa dari pertama terus pacaran? Kalau memang udah tahu laki-lakinya pengangguran. Udah timbul perasaan, tak tahu menghilang. Nggak ada rimba, nggak ada WA, nggak ada apa-apa. Nggak ada kabar, nggak ada kontak. Ghosting. Parah. Ya, ini orangnya nggak mau bertanggung. Apalagi hubungannya kalau sudah dalam Bapak Ibu. Bukan cuma menyertakan perasaan atau pikiran ya. Adik-adik, apalagi kalau kemana-mana sudah selalu bersama. Hubungannya udah bertahun-tahun. Kadang-kadang maaf, bahkan ya kalian lah yang tahu. Yang berhubungan itu apa yang telah kalian lakukan. Tiba-tiba harus lari. Jangan seperti itu anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kita adalah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Jangan pernah mau melakukan atau mengikat atau menjalin hubungan tanpa status yang jelas. Coba-coba. Jangan coba-coba Bapak Ibu. Itu dia. Nah kemudian saudaraku, apa dampak kalau kita melakukan tanggung jawab? Yang pertama dikatakan beroleh damai sejahtera. Ini kalau kita melakukan tanggung jawab kita. Mari kita lihat dalam Roma 2 ayat 6-7. Cepat saja ayatnya. Beroleh damai sejahtera, Roma 2 ayat 6-7 dikatakan di sana. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, ayat yang ke-7, yaitu hidup kekal kepada mereka dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ini ganjaran orang yang melakukan tanggung jawab. Apalagi yang kedua, mencapai potensi maksimal. Kalau kita melakukan tanggung jawab kita mencapai potensi yang maksimal. Ya, seperti seorang olahragawan Bapak Ibu, selalu mencapai potensi yang maksimal. Kemudian yang ketiga, dapat menghargai orang lain. Yang keempat dikatakan membuat kita sadar kalau hidup kita lebih berarti. Itu saja yang bisa saya bagikan Bapak Ibu dalam sharing FA kita malam hari ini. Saya berdoa kita adalah pribadi-pribadi yang berintegritas dengan melakukan semua tanggung jawab yang Tuhan bebankan dalam hidup kita, sehingga ketika kita melakukan tanggung jawab kita, maka berkat-berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita tutup sharing kita dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan menjadikan kami ke dunia ini adalah menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab terhadap diri kami, bahkan terhadap orang lain. Ajar kami Tuhan di tahun integritas ini, di bulan Oktober ini ya Tuhan, dalam tahun Sabat ini, semakin menjadi pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kami memuliakan nama-Mu melalui tanggung jawab kami Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin rohani kami, di pusat Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, pembina kami Bapak Bambang Yona, Daniel Edi Prayudo, dan gembala-gembala yang ada ya Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami di Tanjung Sari, Bapak berkati
dalam pelayanan pekerjaan dan keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa untuk presiden kami, pemimpin negeri ini Tuhan, dan wakil presiden, jajaran TNI dan Polri, Kabinet Indonesia Kerja, Tuhan, dari berbagai instansi, elemen, departemen, dan pemerintahan lainnya, pusat hingga ke daerah. Kami berdoa, Bapa, Engkau beri mereka hikmat dan roh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa dan diberkatilah tembok dan puri-Mu, dan berkat yang luar biasa mengalir atas rumah tangga kami, atas negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu di rumah-rumah ya Tuhan yang sedang melakukan streaming malam hari ini. Berkat-Mu atas jemaat-Mu, atas keluarga demi keluarga Bapa. Berkati usaha, pekerjaan, pelayanan mereka, buat beruntung, buat berhasil Bapa. Jadikan berlipat kali ganda berkat yang mereka peroleh, dan berkati kesehatan mereka. Tidak ada yang sakit, semua sehat, semua kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akhiri ibadah kami. Kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih yang beribadah di rumah-rumah, angkat tanganmu, arahkan hatimu ke surga. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang yang sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh kuat kuasa Allah Roh Kudus telah menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang berbat. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.